يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأقل منفتحا يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل البيت وصحابته أجمعين وعلى تابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. خصوصا مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد أسقلاه شيخ الكتاب يد الوديعة وأصله وفروعه ومن جميع من سلسلاته بأن نتغشى برحمته والمغفرة ويسكن بالجنة وستر عيوبه ويغفر ذنوبه ويعلن درجاته بالجنة ويكون بالأسرار وأنوار ومن بركاته في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap pengajian malam Senin Masjid Jami' Al-Muhajirin Komplek Deplu Caraka Buana mudah-mudahan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah taala fi taatillah min husnil khatimah, amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama melanjutkan materi kita, yaitu kitab Riyadul Badi'ah halaman 26 baris yang ketiga dari bawah, halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Wa masbur ra'si kullihi summa masbur uzunaini ma'an zahiran wa batinan bima in jadidin wa taqdimul yamini ala shimal minal yadain wal rijlaini wa tathiru kulli udwin salasa marratin mutawaliyatin. Ada ya Bapak Ibu? Ketemu enggak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain, amin. Wa masbur ra'si kullihi, dan sunnah mengusap kepala, menyapu kepala, kullihi semuanya, semua itu sunnah, tapi wajibnya adalah
cukup membasahi rambut 3 helai. Ini 3 helai rambut, nah itu wajib. Tapi afdolnya, sunnahnya adalah membasahi seluruh, mengusap kepalanya dengan air. Jadi kalau sunnahnya cukup 3 helai, mazhab Syafi'i udah cukup. Tapi kalau mau afdolnya yaitu semua. Jadi dari depan ke belakang, gitu. Bil, tuh, itu yang afdol. Summa mashul uzunaini, kemudian sunnah menyapu kedua telinga. Ma'an zahiran wa batinan bima'in jadidin, bersama-sama, baik itu yang kuping bagian luar maupun bagian dalam. Dari luar bagian dalam. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Tapi boleh juga. Jadi ada 2 jalan, boleh dengan cara mengusap rambut dengan telinga atau satu-satu. Tapi kalau di kitab ini satu-satu, jadi dua-duanya benar. Kalau di kitab referensi lain, jadi rambut dengan telinga satu paket. Tapi kalau di sini rambut-rambut, telinga-telinga. Ada yang modelnya begini. Ambil air. Nah, ambil air. Nah, kalau di kitab ini satu-satu, 3 kali baru air baru, maksudnya gitu. Kalau tadi telinga enggak, satu ini dengan telinga. Tapi kalau menurut Riyadul Badi'ah ini adalah satu-satu. Jadi rambut itu baru ambil air satu-satu gini. Gitu. Boleh, kan dia bilang itu minimal. Yang penting wajib, yang penting membasahi, yang penting basah. Terkena basah ubun-ubunnya. Paling enggak 3 helai gitu. Afdolnya adalah semua. Cuman kalau model kayak orang tua, kalau semua rambut dia kata habis mana subuh, air dingin, pilek, ya udah 3 helai aja wajib. Ntar kalau dibasahin semua bobios pala, bangkis semua lagi di masjid. Kedinginan, ya kan, pulang-pulang pakai GPU sama prosa, palanya nyud-nyudan. Nah, kalau yang masih muda silakan dah, ya bud, basahin bud palanya tuh. Jadi telinga bagian luar dan telinga bagian dalam, gitu, ya, dengan air yang baru. Jadi sungguh, jadi di praktek wudu itu adalah sebagian kata ulama kafaratu minaz dzunub, penghapus daripada segala dosa. Jadi dosa-dosa kita itu rotok dengan kita berwudu. Dosa-dosa kecil kita hilang tuh. Tapi jangan kita buat dosa mentang-mentang begitu. Ya kagak begitu juga, Dul. Bukan begitu. Kalau buat dosa aja yang banyak. Ntar juga Allah ampuni pakai wudu. Bukan begitu maksudnya. Tapi yang dimaksud adalah bahwa bisa hilang. Namanya manusia mahalul khata wan nisyan, tempat berbuat kehilapan dan lupa. Tapi kita bisa hilang. Itu dengan cara rambut, telinga. Maka telinga kita ini dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang jelek, gitu. Mendengar yang jelek. Setiap hari kita berwudu itu, masya Allah. Wa taqdimul yamini ala shimali minal yadain, dan mendahulukan tangan kanan ke atas, mendahulukan yang kanan ke atas yang kiri, minal yadaini, dari kedua tangan, wa rijlaini, dan kedua kaki. Jadi duluin dulu sebelah kanan. Kalau ditanya, Ustadz boleh nggak kiri dulu? Boleh, tapi khilaf sunnah, berlawanan dengan sunnah. Wudunya sah nggak? Sah. Kalau ditanya bagaimana kalau wudu tangan kiri dulu, sah atau tidak? Sah, karena sunnahnya dengan mendahulukan yaitu tangan dan kaki kanan dulu baru kiri. Jadi kalau wudu kanan dulu baru kiri, gitu.
Nah, ada dua jalan yang kemarin saya bahas. Apakah itu kanan dulu habisin 3 atau kanan 1 kiri 1, yang penting 3. Dua-duanya benar, jangan disalahkan karena ada jalan. Ada model 1 jalan ambil air 1 2 3, 1 2 3. Ada lagi modelnya 1 2 3. Ulang 1 2 gitu maksudnya. Jadi selang-seling, yang penting kanan dulu. Ada yang habisin dulu kanan 3 baru kiri 3. Dua-duanya benar. Sebab Imam Al-Juwaini juga pernah berdebat mengenai tentang hal itu di dalam kitabnya, saya lupa kitab apa. Maka dia berdebat tentang mana yang paling ashah, yang paling benar, apakah itu dengan kanan semuanya atau kanan kiri. Maka kedua-duanya bisa dibenarkan. Nah, kedua-duanya bisa berdebat mengenai tentang mana yang paling ashah, yang paling benar. Tentunya adalah tidak ada yang dipersalahkan. Karena tuntunannya yang penting adalah yaitu mendahulukan kanan dulu baru tangan kiri, gitu ya. Wa tadhiru kulli udwin salasa marratin, dan membersihkan dari setiap anggota, halaman 27, salasa marratin mutawaliyatin, yaitu dengan 3 kali berturut-turut. Wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali berturut-turut. Kalau dibilang mutawaliyatin berarti maknanya tidak ada jeda. Kalau ada jeda walaupun 3 kali, bagaimana Ustadz? Wudunya sah nggak? Sah selama ia tidak kering itu anggota wudu. Selama tidak kering anggota wudu. Tapi kalau sudah mengering anggota wudu, maka dia tidak bisa meneruskan kembali wudu yang berikutnya. Contoh, misalnya tangan kanan dulu dia basahin, kemudian dia nggak wudu, dia mainin HP dulu, dia angkat telepon dulu. Halo ya, mau sholat dulu nih, ya kan? Tungguin dah bentar, diterusin lagi tuh wudunya. Sah nggak? Sah nggak? Wudunya sah, wudunya boleh, sah itu boleh. Tapi pertama udah jelas makruh. Kenapa? Karena sudah kalam, sudah berbicara. Karena wudu dengan berbicara sedikit itu sudah makruh, tidak membatalkan. Awas salah nih, kadang-kadang wudu, lu sih gue jadi ngobrol dah tuh. Loh, emangnya wudu batalin ngobrol, batal wudu? Enggak, dia hanya makruh. Tuh, yang kedua makruhnya adalah apa? Tidak mutawaliyatin. Mestinya dia dari mulai satu perkara itu sampai habis, sampai kaki, maka mutawaliyatin, yaitu dengan berterus-terus. Maksudnya jangan kontinu, jangan terputus jeda. Kecuali doruri, mutor dengan sifat emergensi, karena di keran sini airnya mati pada saat membasuh kepala, ya airnya mati, kerannya habis airnya karena pakai toren sini, dia pindah buru-buru ke WC yang ada di sana. Begitu di sana baru sampai telinga, mati lagi, pindah lagi ke WC yang di bawah sampai kaki. Boleh nggak tuh? Sah tidak? Sah. Nah, jawabannya sah. Namun itu tidak jadi kemakruhan. Kenapa? Karena ia sifatnya daruri. Al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu berjalan sesuai dengan ilatnya, baik adanya atau tidak adanya. Jadi artinya kemakruhan itu bisa dihapus dengan yaitu karena sifatnya yang darurat gitu. Ya. Jelas sampai sini ya. Jadi itu yang dimaksud dengan mutawaliyatin, yaitu dengan kontinu atau berterus-terus. Wal muwalatu fihi, dan sunnah berterus-terus pada wudu. Sunnah tuh di mana aja kita sunnah wudu.
Apa Bud? Iya langsung aja doa wudu. Jadi kalau doa wudu maksudnya apa doa cebok? Doa wudu apa doa istinja? Yang dimaksud? Ya. Doa istinja, doa wudu. Ya, lain dong, pada tempatnya masing-masing. Jadi kalau doanya wudu ya doa wudu. Kalau doa istinja. Nanti keluar wudu, setelah wudu ada lagi doanya. Itu. Jadi masing-masing doa itu ada itunya apa caranya. Jadi kita wal mu'alatu fihi dan sunnah berterus-terus pada wudu. Sunnah tuh. Di mana aja kita sunnah berterus-terus. Bahkan sunnah tajdidul wudu, memperbarui wudu. Di mana aja kita wudu. Subhanallah kalau ada orang meninggal dalam keadaan mempunyai wudu, hebat tuh orang. Kalau ada, masya Allah, la haula wala quwwata billah. Ini orang top markotop. Kalau ada orang menjaga wudu, insya Allah maka meninggalnya dalam keadaan mempunyai wudu. Makanya kata Nabi, an-nasu yamutu ala ma'asya alaih. An-nasu manusia itu yamutu mati ala ma'asya alaih, bagaimana gaya hidupnya. Jadi kalau gaya hidupnya tukang sholat, nanti meninggalnya lagi sholat. Kalau gaya hidupnya lagi ngaji mulu, insya Allah meninggal dalam keadaan ta'lim. Kalau meninggalnya duha mulu, insya Allah husnul khatimah. Kalau meninggalnya dalam keadaan ia berzikir, zikir. Kalau dia ada wudu, insya Allah Allah wafatkan ia dalam keadaan berwudu. Alhamdulillah. Maka kita jaga wudu kita. Kapan aja kita jaga. Tuh, orang kalau dia punya wudu, pastinya ia malas untuk berbuat yang sekecil apapun dosa. Umpama kata dia megang cewek, megang perempuan, ke warung aja, yang lainnya cewek. Kalau kita punya wudu, malas aja kita bawaannya, benar nggak? Kalau kita punya wudu, kayaknya nggak enak banget gitu. Arti kita punya wudu, kemudian kita megang atau godain cewek. Tuh. Kemudian dengan wudu kita dijaga selalu. Kenapa? Bercahaya. Kita selalu hati kita bercahaya gitu. Dengan selalu mengulang-ulang kita wudu, insya Allah beneran gitu. Munawwar, hati kita itu bercahaya. Wa amma siwaku, adapun siwak, falaisa minas sunanil khassah, maka siwak itu bukanlah daripada kesunahan yang khusus. Bil wudu'i, pada wudu. Orang salah sangka, Bapak Ibu, dipikir siwak itu hanya dipakai pada saat berwudu. Memang ada hadisnya, yaitu dengan redaksi hadis bahwa laula an asuqa ala ummati la amartuhu bisiwakin inda fi kulli wudu. Kalaulah tidak memberatkan atas umatku, kata Nabi, la amartuhu, aku perintahkan ia untuk bersiwak inda fi kulli wudu, yaitu ketika sedang berwudu. Nah, di hadis ini adalah menjadi rujukan bahwa tentunya kalau mau siwak itu adalah ketika hendak berwudu. Padahal tidak, itu bukan sunnatun makhsusah, kesunahan yang khusus atau sunanil khassah, bukan. Apa? Bal huwa sunnatun fi kulli halin. Bahkan siwak itu sunnah pada segala keadaan. Tuh, mau tidur siwak, habis makan siwak, mau sholat siwak, mau bergaul dengan suami istri siwak, mau wudu siwak, mau berpergian siwak. Taghayyuru minal fam, berubahnya mulut. Mulut bau berubah kan, karena mulut manusia beda. Manusia bisa bau gimana? Maka dengan siwak. Nah, siwak ini adalah
Sunnah pada segala keadaan, bukan hanya pada sisi ketika berwudu saja. Pak, apakah dengan cara kita bersiwak itu cukup? Maksudnya kalau orang diganti dengan siwak gimana? Apakah tetap dapat kesunahan? Maka kata ulama di era kekinian, ulama kontemporer berpendapat bahwa walaupun tidak dengan bersiwak, tujuannya membersihkan gigi dan mulut itu sudah cukup mendapat kesunahan, menggantikan daripada siwak. Jelas nggak nih? Saya ulangin. Siwak itu adalah nama perbuatan. Alatnya namanya arok. Siwak itu bukan alat. Siwak itu perbuatan membersihkan gigi. Kalau bahasa kitanya nyikat gigi. Alatnya odol. Apalagi berus, sikat gigi. Nah, dulu nggak ada yang namanya odol. Nah, belum ditemukan lagi namanya yang lain. Kalau sekarang kan pakai genteng, abu gosok, ya nggak, pakai abu-abu yang lain. Nah, dibersihkan tuh gigi dulu sebelum ada odol dan sebelum ada siwak datang dari Arab ke Indonesia. Pakai apa bersihin gigi? Pakai genteng, pakai abu gosok. Ya beh ya. Tuh. Kemudian apakah itu cukup menggantikan? Dan sampai hari ini kita pakai yang namanya pembersih gigi, pakai yang namanya odol, cap ini, cap itu, cap ini, yang menggunakan pembersih mulut. Merek ini, merek itu, sehingga mulut menjadi wangi dan gigi menjadi bersih. Apakah itu menggantikan daripada siwak? Maka Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili misalnya dalam kitab, coba banyak kitab yang lain. Saya kasih contoh, misalnya Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh, jelas itu dikatakan bahwa cukup dengan tidak ia bersiwak dan menggantikan dengan sikat gigi yang lain atau dengan alat sikat gigi yang lain, pembersih gigi yang lain, itu sudah cukup membersihkan daripada mulut dan itu adalah mendapatkan kesunahan. Tuh. Kapan saja itu. Kenapa? Ilatnya yaitu adalah tanzibul asnan, membersihkan gigi-gigi. Tujuan daripada bersiwak apa? Setiap kita kan disyariatkan ada namanya maqasidus syariah, tujuan daripada syariat, ya kan? Baik itu secara syariat yang sifatnya adalah tahsiniyat, itu kan sifat tahsiniyat. Nah, ada yang misalnya kalau dia adalah untuk sifatnya bagus, berarti di situ adalah membersihkan gigi. Dengan cara itu bahwa kalau kita misalnya dengan cara sikat gigi tidak dengan bersiwak cukup mendapatkan kesunahan. Jadi yang disunahkan adalah membersihkan gigi dan mulut. Dengan apa? Ya, alat sikat gigi tentunya supaya bersih. Ketika sebelum sholat wudu sikat gigi, mau sholat sikat gigi, mau tidur sikat gigi. Kalau nggak ada siwak, kalau ada kayu arok justru lebih bagus lagi dengan pasta gigi dan odol dan sikat gigi ditambah lagi dengan kayu arok gitu. Apakah bisa dengan bentuk kayu-kayu yang lain? Ya silakan aja, kayu rambutan dipapak. Kalau kagak gusinya pada baret, ya nggak apa-apa. Ranting pohon asem kayak dibecek jadiin model siwak ya boleh-boleh aja. Yang penting kan tujuannya membersihkan gigi. Nah, namun kalau bicara sunnah yang dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan alat yang namanya kayu arok, disebut dengan siwak. Gitu. Ini sudah terjawab nih, gitu ya. Jadi siwak itu adalah bukan sunnah yang khusus, yaitu ketika berwudu kapan saja, illa bisaumi, kecuali lagi puasa. Dalam keadaan puasa, fayukrahu, maka dimakruhkan, minaz zawali, dari waktu zawal, matahari sedang di atas naik, mulai naik tuh di atas, di tengah-tengah waktu zuhur, sebelum zuhur
ilal ghurubi sampai terbenam matahari. Jadi kalau bersiwak habis sahur, habis subuh, habis sholat subuh, bangun tidur jam 8, jam 9, jam 10 boleh. Nah, batasannya di siang hari sampai waktu matahari. Qiyas ala zalik, dikiaskan bahwa menyikat gigi di waktu matahari sedang naik, katakan habis zuhur sampai maghrib, maka hukumnya makruh nyikat gigi. Tuh. Ustadz, mulutnya bau. Mulut bau orang berpuasa lebih wangi daripada. Nah, udah tahu tuh. Ya udah, emang dasar bau mau diapain? Itu kan emang udah ya, Nabi tahu, itu kan manusiawi. Jadi kalau udah bau biasa. Justru kalau wangi luar biasa itu. Kita bukan siapa, kita bukan Nabi. Gitu. Ya, cuman jangan bau-bau juga. Sahur makan jengkol, udah kagak sikat gigi, itu siang masuk nyeksa orang tuh pasar. Mabok kata mama. Siang maghrib makan jengkol, sahur sisa maghrib makan jengkol. Kagak sikat gigi. Habis subuh langsung. Begitu bangun tidur jam 10, pergi ke pasar, habis mulut orang pada kebauan datang karena mulutnya dia. La ilaha illallah. Bagus dia pakai masker kalau yang bau dia doang pingsan. Nah, jangan begitu juga, walaupun ya kita bersilah. Habis subuh, sebelum subuh kita sikat gigi dulu. Kalau saya tuh gitu, habis sahur saya sikat gigi tuh. Habis makan, habis ngopi dulu, kalau mau ngerokok dah, ya kan? Kira-kira udah mau sahur, udah mau imsak, nah udah siap-siap tuh sikat gigi. Habis itu minum air hangat yang banyak. Nah, setelah itu udah, jangan kita sikat gigi lagi kalau lupa. Ya, habis bangun tidur boleh, karena kalau kita habis bangun tidur, Pak, Bu, jam 8, 9, kalau kita sikat gigi jadi seret, ya kan, tenggorokan jadi seret, bener. Karena bapak-bapak ibu-ibu mungkin nggak ngerasain. Kalau saya kan tukang ngomong, ya kan, sikat gigi aja jam 9, 10 karena lupa sebelum subuh. Udah bebacot aja tuh, johor ngomong, mau asar ceramah, mau maghrib udah seret tuh. Kenapa? Karena sikat gigi. Maka lebih baik udah kalau kelewat aja, nggak usah sikat gigi, karena dia seret. Boleh ya, sampai subuh, sampai azan boleh. Mau ngerokok 3 batang nggak apa-apa, azan matiin dah. Allahu Akbar. Nah boleh dah. Rokok, minum kopi dah. Ketika assalatu wassalamu alaik, wah udah mulai tahrim tuh, siap-siap ya imamal gitu. Nah udah tuh minum yang banyak, udah jangan ngapa-ngapain lagi, matiin TV, matiin semua. Boleh Pak, ngapain aja boleh, waktunya azan. Orang beranggapan, pikir waktunya puasa itu dimulai dari imsak, padahal imsak itu menahan. Ya nggak apa-apa. Ya, pokoknya dimulai dari azan sampai waktu maghrib. Imsak itu bukan menunjukkan waktu, dia hanya menahan daripada jangan sampai offside gitu, ditahan. Kalau dulu para sahabat seukuran 50 ayat. Nah, ulama sekarang memikir gimana waktu 50 ayat? Oh, seukuran 15 menit kali ini, maka diukur 15 menit. Padahal nggak ada dalilnya. Cuma waktu itu dalilnya cuma hanya Nabi menyuruh sahabat, dan yaitu adalah dengan seukuran 50 ayat. Diukur sekarang 15 menit gitu, maka diukur berarti subuh kapan, mundur dari 15 itu waktu. Tapi boleh kita kalau udah tahu paham imsak, makan minum masih boleh.
Cuma kalau bisa hindari, udah jangan sampai nanti ketika lagi makan minum ternyata azan, batalah kita gitu. Jadi kalau kita udah beres udah. Nah, gitu. Ya kalau udah di mulut telan, kalau udah selebihnya jangan. Itu tanya nggak ngadi sih nanyanya. Nah, boleh. Nih saya ajarin minum. Nah telan, ya udah ini jangan minum lagi, kalau minum batal. Allahu Akbar, minum batal. Ketika minum azan, udah telan ini. Yang ini taruh gitu. Iya gitu ya. Jelas ya. Wa yuta'akkadul istihbabuhu 'indal wudu, dan dikuatkan, dikukuhkan sunnahnya itu bersiwak ketika wudu. Jarang nih kita ngelakuin kan. Jadi pas mau wudu, ketika ibu basuh tangan, ketika basuh mulut, siwak, bersiwak tuh, bersihkan mulut, bersihkan gigi. Wa mahalluhu fihi qoblal madmadah, dan tempatnya itu pada berwudu siwak qoblal madmadati, sebelum berkumur-kumur. Jadi ketika basuh tangan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ambil air, kemudian siwak dulu, bersihin. Kalau nggak ada siwak, ambil sikat gigi pakai odol, beres, baru kumur, baru itu masuk air ke istinsyak ke hidung, baru niat wudu ketika membasuh wajah. Tuh. Pohon gak ada, yang jual banyak Tanabang. Ya, mau berapa sekontainer banyak untuk Tanabang. Sok saya bawain lu, bawain siap. Ya. Kalau yang pohonnya nggak ada, pohonnya Turki. Kayak namanya Pak pohon arok. Pohon arok Pak. Di sini adanya rambutan, asem, jamblang tuh, penduren tuh ada. Oh jambu, ada jambu air. Gitu ya, di sini nggak ada, beda. Tapi kalau mau ditanam, tahu belum ada sih, saya belum dengar di sini ada nggak pohon arok ya. Kalau bisa ditanam mungkin bisa juga diproyek, ya kan. Cuma kalau korma numbuh tuh, ya kan. Gitu. Kalau kayu arok belum tahu. Kayu arok. Wa yuta'akkadu aidon, dan juga dikukuhkan, sangat penting sekali, inda tagoyuril fami, ketika berubahnya mulut tuh yang tadi saya bilang. Jadi ketika mulut udah nggak enak gitu. Kalau kita kan mulut nggak enak, asam rokok, garpit, samsu. Ya kalau bagusnya ketika berubah mulut, yaitu dengan siwak. Kalau kita aduh mulut udah nggak enak nih, kopi ngopi, cari warkop. Emang kerjaan lu tuh. Asam, cari warung kopi. Itu yang bagus adalah dengan cara bersiwak. Wal intibahi minan naum, dan ketika bangun dari tidur tuh. Jadi bangun tidur sikat gigi tuh. Kalau nggak ada siwak, harus sikat gigi. Wa iradati sholat, dan ketika hendak sholat, mau sholat tuh. Itu kalau nenek saya tuh diikat tuh bu, kayu arok siwak tuh diikat tuh di ujung mau kena tuh. Kalau nenek saya tuh diikat, jadi biar dia kagak lupa. Gitu. Ya cuman cuci juga tuh siwak, kagak cuci. Udah 2 bulan itu aja cuci, jorok tuh. Cuci, habis dipakai, cuci, bersihin. Dan dia ada kadaluarsanya karena enzim-enzim yang ada di kayunya itu, gitu. Jadi jangan itu mulu, contohnya sini sampai kuning tuh baju koko, kena jigong. Ada. Cuci. Kalau nggak malas gunting, kan panjang tuh. Nah kalau nggak beli lagi, banyak kok sekarang Bu bisa didapatkan
di online juga ada, apalagi di Tanah Abang banyak, di toko-toko alat-alat sholat, alat-alat toko-toko kitab udah banyak tuh. Ya, cuman kualitasnya macam-macam. Wa qiraatil Quran, dan ketika membaca Al-Quran bertambah tuh pahalanya. Wal ilmi, dan ketika belajar membaca ilmu, ngapain baca kitab. Nah sekarang lagi nuntut ilmu. Wa tahsulu sunnatu fihi, dan menghasilkan itu kesunahan fihi pada itu bersiwak bikulli tahirin khasinin, dengan setiap yang sesuci, khasinin yang kasar. Tuh yuzilu sofratal asnan, yang itu bisa menghilangkan daripada yang kuning-kuning pada gigi. Artinya boleh selain kita pakai kayu arok tadi siwak, boleh pakai apa saja, itu sudah menghilangkan membersihkan gigi. Di sini kan yuzilu sofratul asnan, yaitu yang penting bersih gigi. Artinya yang kasar-kasar boleh nggak? Boleh di sini. Bikulli tahirin khasinin, yang bersih lagi kasar. Pakai kain sarung tuh ada tuh, orang-orang tua dulu kalau mau sembahyang ya ambil ini dipakai sarung. Nah, boleh bersihin. Atau pakai apa yang kasar-kasar, misalnya uang nggak ada siwak, bawa tisu misalnya, ya kan, bawa tisu ya boleh. Mau sembahyang bawa tisu gini masukin lagi. Nah, boleh. Yang kasar-kasar boleh. Itu pakai apa lagi, apa saja. Nah dari rumah kita bisa saja sebelum mulai kita pakai sikat gigi, pakai odol, pakai apapun itu yang namanya benda yang bersih lagi kasar, mendapatkan kesunahan. Walau khirqatan, walaupun itu dengan sebujur kain, boleh. Wa afdaluhu, dan yang paling utama al-arok, yaitu adalah pada kayu arok. Tuh dijelasin tuh, kayu arok namanya tuh. Al-yabisu, yang kering. Al-mablulu bil ma'i, yang dibasahi dengan air. Nah sekarang udah ada, jadi di dalam siwak kayu arok itu sudah ada enzimnya wangi itu, ya kan, gitu. Kadang sekarang ini sudah dikomersilin, ya kan, jadi sesuai dengan syar'i apa aja pakai siwak, benar enggak? Minyak rambut, wah iklannya syar'i, siwak. Sikat gigi campur, merek ini pakai siwak, ya kan. Pembersih sabun pakai siwak, apa aja siwak. Jadi gampang banget kita komersilin syariat pakai, padahal itu adalah cukup dari kayu arok mulutnya saja gitu, tidak dengan yang cara yang lain gitu. Artinya yang penting bendanya itu suci, kering, kasar, dan mampu untuk membersihkan gigi-gigi yang kuning, cukup untuk sebagai dapat kesunahan. Ingat apa tadi? Siwak itu adalah nama perbuatan, membersihkan gigi. Adapun yang dimaksud adalah membersihkan pakai kayu apapun, pakai benda apapun. Kalau sekarang lebih mudah, ya kan, pakai yang namanya sikat gigi, pakai namanya odol, merek apapun itu pasta giginya, sikat giginya merek apapun, selama bersih cuci, dan itu kasar lagi, sudah, itu udah dapat kesunahan. Tenang aja. Gitu ya. Tapi kalau ke masjid jangan bawa odol sikat gigi, ya lu tuh odol taruh situ ya, dari rumah dulu. Kalau emang kita pengen di sini juga, ya udah bawa sikat gigi, gagang tuh sikat giginya, ya kan, di sini tinggal sikat gigi nggak pakai odol bisa gitu. Kalau perlu masjid sediain tuh odol jadi dia tinggal bawa sikat gigi doang, nggak bisa saja, nggak apa-apa. Nah jadi orang yang salah tangkap itu adalah mengenai konsep bahwa bersiwak itu dengan cara itu siwak gitu, padahal siwak itu adalah nama perbuatan membersihkan gigi. Adapun itu pakai apa saja boleh Pak, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup?
Itu yang biasa orang pada nyiwak tuh pakai kayu arok, itu sih, itu namanya kayu arok. Iya, itu yang biasa ya siwak. Tuh. Menggunakan air sedikit. Betul. Nah, itu yang saya bilang, saya pernah bahas di pertemuan kapan gitu, saya bilang kalau berwudu jangan menggunakan air terlalu banyak. Kalau namanya israf, kalau israf bahkan bisa jadi mubazir. Mubazir hukum menjadi haram. Jadi kalau wudu mentang-mentang kerannya bisa dibuka full, gede banget tuh keran, sampai luber, sampai becek, sampai badan kita pada lepek. Ya, jangan begitu. Buka aja kerannya sedikit. Yang penting cukup hanya simbol membasahi. Nggak perlu banyak-banyak sebetulnya. Iya, nggak perlu banyak-banyak. Nah, itu yang saya maksud. Bisa, saya wudhu dengan segelas gini kok. Dengan segini saya mampu, bahkan segini nih, saya bisa kok. Kurang dari, bahkan Nabi itu wudhu kurang dari 1 mud. Kurang lebih 500 mili. Air mineral botol kecil, segitu bisa. Segini saya mampu, bahkan bisa nggak sampai habis saya mampu segini. Belajar, tapi bisa itu. Bisa. Kita terbiasa menggunakan air banyak, apa aja kita air banyak gitu. Nah, maka saya kalaupun wudhu di mana, coba perhatikan, pasti saya buka kerannya sedikit aja, nggak usah besar-besar, air sedang gitu, jangan buka banyak gitu. Pikirin lah gitu, itu kan air susah ya didapat, betul nggak? Sebagai simpati kita pada yang lain, ini kita air kita buang-buang, ya Allah, lihat no di daerah Jakarta Barat mana. Ya kan, pakai kelonengan dijualin, pakai dirigen, saking susahnya tuh air, beli kita dibuang-buang di deplu. Di mana rasa kita syukur pada Allah? Gitu, coba tuh air Pak, kalau kita sedikit kita pakai untuk yang lain, nah, gitu yang dimaksud. Jadi gak usah banyak-banyak, sedikit aja, gitu. Ya. Daerah-daerah lain kering tuh air. Gitu. Boleh. Tuh apa ngaji yang udah lewat tuh boleh gitu, air laut, karena dia adalah perubahan secara sendiri, bukan pada berubahnya bukan dengan sendirinya, tapi tidak dengan yang lain. Boleh, kecuali bapak air di ember digaremin, itu gak boleh gitu ya, gitu ya. Silahkan itu sering-sering ngaji sini insyaallah. Kalau senang tiap minggu malam Senin jam habis Isya jam 8 tank Isya di sini ngaji bareng. Oh iya betul. Wallahu a'lam bishawab. Siap. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina muslimat ala ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa zakkirna min nusina wa fahimna ma jana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Bi pada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Sampai ketemu lagi dari waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.